menyebutkan bahwa KPU Samosir lalai dalam melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis kepada KPPS, sehingga terjadi surat suara tidak ditandatangani Ketua KPPS. Bagaimana tanggapan Bapak Ketua KPU Samosir? Jadi, kalaupun disebutkan ada kelalaian, mungkin itu adalah kelalaian di monitoringnya. Banyak faktor yang membuat kelalaian ini bisa terjadi. Bahwa ini bukanlah sesuatu yang disengaja. Horas, selamat pagi. Hari ini kita sedang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum. Horas semuanya? Ya, selamat pagi. Izin ya Bapak ya, beberapa hari ini kerap kali beredar berita mengenai putusan MK tentang TPS di Pademangan 1 ya Bapak ya. Ingin bertanya Bapak, bagaimana sikap KPU Samosir atas putusan MK yang memerintahkan KPU agar melakukan PSU di TPS Pademangan 1 tersebut? Terima kasih. Selamat pagi pada rekan-rekan semuanya dan kepada pemirsa juga kami sampaikan selamat pagi. Mengenai sikap KPU terhadap putusan MK itu tegas untuk melaksanakan PSU sebagaimana amar putusan dimaksud. Jadi, tetapi dalam hal pelaksanaannya tentu kami harus berkoordinasi dengan KPU pusat. Dan pada tanggal 15 Juni yang lalu, kami telah disurati oleh KPU RI melalui ke KPU Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa putusan MK nomor 149 dan seterusnya untuk segera dieksekusi dengan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan ketentuan-ketentuan. Saya akan membacakan inti-intinya saja. Terhadap pelaksanaan amar putusan, KPU Kabupaten Samosir untuk pertama melakukan persiapan pelaksanaan PSU atau pemungutan suara ulang dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mensosialisasikan kepada peserta pemilu seluruh pemangku kepentingan dan pemilih di TPS 12 Pademangan 1 Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir berkenaan dengan pelaksanaan PSU ulang dimaksud. Yang kedua, menyiapkan penyelenggara pemungutan suara ulang dengan ketentuan. Jadi nanti akan ada petugas yang akan melaksanakan PSU di sana, yang ketentuannya sebagai berikut. Poin A, KPU tidak membentuk PPK, PPS dan KPPS. Poin B, KPU melakukan pengambil alihan untuk PPK Pangururan, PPS Pademangan 1, KPPS TPS 12 Desa Pademangan 1. Poin C, KPU melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 12 Desa Pademangan 1. Poin D, KPU melakukan penghitungan suara penghitungan suara pada TPS 12 Desa Pademangan 1. Berikutnya yang terakhir, KPU melakukan rekapitulasi suara untuk Kecamatan Pangururan. Jadi artinya pelaksanaan PSU itu langsung ditangani oleh KPU, tetapi KPU dalam hal ini KPU Samosir. Nah, KPU Samosir diperintahkan untuk membentuk kelompok kerja, artinya tetap juga ada KPPS yang ditunjuk oleh KPU Samosir yang komposisinya berasal dari komisioner dan jajaran satgas di lingkungan sekretariat Kabupaten Samosir. Nah, untuk masalah jadwalnya itu bisa dijelaskan oleh Koordinator Teknis. Sesuai lempiran 13 keputusan KPU nomor 768 tahun 2024, saya akan menceritakan sedikit. Pembentukan dan pelantikan badan ad hoc itu bertengah waktu 17 sampai 18 dan kemarin sudah kita nanti ya. Untuk sosialisasinya itu 16 sampai 28 April dan di keputusan 768 itu pemungutan suara ulang di TPS itu pada hari Sabtu 29 Juni 2024.
tingkat di kecamatan itu ada rentang waktu 30 Juli sampai 2 Juli 2024 dan rekap di kabupaten itu ada rentang waktu 3 Juli sampai 4 Juli 2024. Sekian untuk informasi kita pertemuan secara utuh. Bapak izin Bapak, kapan rencana, maksud saya apa kira-kira kendala maksimal saat pelaksanaan PSU nanti? Yang dimaksud pertama, Kendala yang bisa saja terjadi nantinya di saat pelaksanaan PSU. secara teknis KPU sendiri memandang tidak ada kendala karena ini kan hanya pemungutan suara ulang. Jadi yang berhak memberikan suara di sana adalah berbasis DPT per tanggal 14 Februari 2024 dan itu semua sudah ada. Berapa DPT yang ikut itu Pak? Kalau DPT sekitar 277, tetapi yang hadir pada tanggal 14 Februari yang lalu itu 245. Nah, nanti pemilihnya ditambah juga dengan DPK. Nah, mengenai DPT nanti bisa ditanyakan kepada Kodim Data. Nah, kemudian kendala-kendala lain saya kira mengenai logistik, kita kan masih memiliki logistik khusus untuk surat suara yang diperuntukkan untuk PSU itu sebanyak 1000 lembar atau 1000 surat suara dan itu berada di gudang saat ini. Baik Bapak, kita sedikit beralih. Ada yang menyebutkan bahwa KPU Samosir lalai dalam melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis kepada KPPS sehingga terjadi surat suara tidak ditandatangani Ketua KPPS. Bagaimana tanggapan Bapak Ketua KPU Samosir? Jadi pelaksanaan BIMTEK itu sesungguhnya berpedoman kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh KPU dan itu kita laksanakan di seluruh Kabupaten Samosir yang melibatkan seluruh anggota KPPS. Nah, persoalan ini kita pemilunya sangat dikejar oleh waktu. Jadi kalaupun disebutkan ada kelalaian, mungkin itu adalah kelalaian di monitoringnya. Yang kedua, kami juga tidak dalam konteks membela diri. Kita sudah mengetahui bahwa kondisi SDM kita di Kabupaten Samosir setiap pemilu, khususnya untuk pemilihan umum, sangat susah untuk mencari sumber daya yang berkompeten. Jadi kadang-kadang kita harus mengambil tindakan untuk penunjukan agar pemilunya bisa diselenggarakan. Jadi saya kira banyak faktor yang membuat kelalaian ini bisa terjadi. Yang ketiga, bahwa ini bukanlah sesuatu yang disengaja. Dan terkait dengan TPS 12, terkait keseimbangan data atau perolehan per peserta pemilu tidak ada masalah. Jadi kelalaiannya hanya kepada penandatanganan surat suara dan itu diakui sebelum selesainya masa pencoblosan. Jadi sebenarnya ada alternatif yang sudah ditempuh oleh KPPS yang bersangkutan. Namun demikian, kalaupun mahkamah menilai bahwa itu termasuk hal yang salah, itu sepenuhnya pertimbangan mahkamah. Saya kira begitu. Baik Bapak, terakhir Bapak, apa supervisi KPU kepada KPPS sehingga tidak terjadi lagi kejadian berulang? Nah, supervisi kita adalah bahwa koordinasi yang berjenjang itu mutlak. Jadi KPU dalam hal ini tidak mungkin bisa mensupervisi secara langsung terhadap 465 kali 7 KPPS pada pelaksanaan pemilu. Maka sebenarnya di masa-masa yang lalu dan ke pilkada mendatang nanti, kita berharap koordinasi supervisi itu penekanannya adalah bagaimana peningkatan koordinasi di tingkat PPK. Kemudian PPK berkoordinasi memonitoring PPS, kemudian PPS di wilayah kerjanya melakukan monitoring aktif selama pelaksanaan pemilu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Horas. Terima kasih.